Pada tahun 61 Hijriah, sejarah Islam diuji oleh tumpahnya darah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pengorbanan suci yang mengguncang langit dan bumi. Inilah kisah duka dan iman tentang keberanian yang memilih kebenaran meski harus melawan kezaliman. Inilah persembahan kami dengan judul Beradang Duka di Bumi Karbala. Api kecil menyala, angin padang pasir terasa. Malam turun perlahan di Karbala. Langit menjadi saksi bisu bahwa esok bukan hari biasa. Ini adalah malam perpisahan antara dunia dan keabadian. Wahai keluarga, aku tidak keluar karena ambisi atau tahta. Aku keluar untuk membangunkan nurani umat, untuk menegakkan kebenaran yang mulai dilupakan. Kakakku tercinta, jika ini adalah jalan yang diridhoi Allah, maka langkahmu adalah langkah kami, dan pengorbananmu adalah kehormatan kami. Wahai suamiku, malam ini begitu sunyi. Apakah esok masih ada hidup bagi kita dan anak-anak? Wahai Rabab, yang abadi bukanlah hidup di dunia, tetapi kebenaran yang dijaga dengan iman. Jika kebenaran harus ditebus, maka biarlah darah ini menjadi saksinya. Ayah, mengapa angin malam terasa begitu dingin? Jangan tinggalkan kami, ayah. Anakku, peluklah ayahmu dengan doa. Jika esok ia pergi, itu bukan meninggalkan kita, tetapi menuju Allah yang mulia. Wahai cucu Rasulullah, kami hanyalah wanita dan anak-anak. Namun jika ini jalan kebenaran, biarkan kami untuk kuat. Kalian adalah cahaya setelah gelap ini. Dari lisan dan kesabaran kalian, dunia akan tahu siapa yang zolim dan siapa yang dizolimi. Ya Allah, kuatkan hati kami. Jika esok Karbala bermandikan darah, jadikanlah kesabaran kami sebagai pesan untuk sepanjang zaman. Malam itu tidak ada jerit ketakutan. Yang ada hanyalah doa, air mata, dan iman yang tak tergoyahkan. Di Karbala, wanita dan anak-anak belajar bahwa keberanian tak selalu mengangkat pedang. Kadang ia hadir dalam pelukan dan kesabaran. Pagi Karbala menyingsing dengan amarah. Bukan sekedar pedang yang terhunus, tetapi kebatilan yang bersiap memadamkan cahaya kebenaran. Wahai Husain bin Ali, demi keselamatanmu dan keluargamu, berbaiklah kepada penguasa. Jangan serahkan dirimu pada kehancuran. Celakalah engkau, wahai Umar. Engkau mengenalku, engkau tahu siapa aku. Apakah anak Fatimah harus tunduk pada penguasa zalim? Cukup kata-kata. Pilih hidup dengan keinginan atau mati di padang pasir ini. Demi Allah, aku takkan menyerahkan tanganku kepada kehinaan dan takkan lari seperti budak. Wahai Husain, izinkan aku mati lebih dulu. Biarlah tubuh tuaku ini menjadi penghalang antara engkau dan mereka. Menyingkirlah orang tua. Apa artinya nyawamu lawan pasukan sebesar ini? Bismillah, silakan ini. Nyawaku kecil, namun kebenaran yang kubela lebih besar dari seluruh pasukanmu. Wahai Husain, demi Allah, seandainya aku dibunuh, dihidupkan kembali,
lalu dibunuh 1000 kali, aku takkan meninggalkanmu. Kau memilih mati sia-sia. Akulah yang memilih hidup abadi, sementara kalian menjual akhirat demi dunia yang fana. Cukup, rasakan ini. Ya Husain, selama nafasku masih ada, aku takkan biarkan musuh mendekatimu. Cih, habisi dia. Ya Allah, saksikanlah kesetiaanku kepada cucu nabimu. Iya. Allahu Akbar. Mereka tahu musuh di hadapan mereka bukan sekedar pasukan bersenjata, tetapi kebatilan yang dibelah oleh ambisi, oleh kekuatan, dan oleh cinta dunia. Di Karbala, air menjadi harapan terakhir, dan seorang paman berdiri membawa janji untuk anak-anak yang kehausan. Paman Abbas, air, Paman Abbas. Kami haus, bibir kami perih, Paman Abbas. Demi Allah, wahai keponakanku, aku akan kembali dengan air atau dengan kehormatan. Berhenti, Abbas. Tak setetes pun air boleh kau bawa. Aku tak meminta untuk peperangan, aku datang untuk anak-anak. Apakah perintahmu juga menghalangi belas kasih? Perintah adalah perintah. Mundur. Hei, berhenti. Sekali kau melangkah, akan kupenggal tanganmu. Jika kalian berani, halangilah aku. Tapi ingat, kalian sedang menghalangi tangis anak-anak. Di tepi air, kesetiaan diuji dengan kejam. Satu penghalang, lalu penghalang lain. Bukan tubuh yang diserang, tetapi tekad yang hendak dipatahkan. Wahai air, bagaimana aku meminummu, sementara anak-anak Husain kehausan? Berhenti, Abbas. Ini perintah terakhir. Rasakan ini. Allahu Akbar. Ya Allah, saksikanlah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Di tengah gemuruh kebatilan, ada satu hati yang retak oleh penyesalan. Hur, panglima yang semalam berdiri di barisan musuh, kini berdiri di persimpangan antara neraka dan rahmat. Ya Husain, akulah yang menghadang langkahmu. Akulah yang menutup jalanmu menuju air. Hatiku terbakar oleh rasa bersalah. Masihkah pintu taubat terbuka untukku? Angkat wajahmu, wahai Hur. Selama nafas belum terputus, rahmat Allah lebih luas daripada dosamu. Allah menerima taubatmu. Demi Allah, aku memilih akhirat demi dunia. Izinkan aku menebus kesalahanku dengan nyawaku. Pengkhianat, kau tinggalkan pasukan demi kematian. Kembali ke barisanmu atau kau akan menyesal. Justru aku menyesal karena pernah bersamamu. Aku memilih Husain walaupun pedangmu menantiku. Hur, jangan bodoh. Kau tahu apa akibatnya? Bodoh adalah menjual akhirat demi dunia. Hari ini aku bebas,
bebas dari ketakutan. Wahai cucu Rasulullah, izinkan aku menjadi tamengmu. Biarkanlah darahku ini lebih dulu jatuh di Karbala. Pergilah dengan nama Allah. Engkau merdeka wahai Hur, di dunia dan di akhirat. Kau rasakan ini. Ya Allah, aku datang dengan hati yang hancur. Terimalah aku. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidakkah ada yang menolong agama Allah? Beginilah taubat sejati, lahir dari keberanian mengakui salah. Di Karbala, satu langkah kembali kepada kebenaran lebih mulia daripada 1000 langkah dalam kebatilan. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, Husain, aku adalah lawanmu. Husain, aku tahu siapa engkau. Engkau adalah cucu Muhammad, anak Fatimah, darah Ali. Namun ketahuilah, dunia lebih aku cintai daripada surga. Kekuasaan lebih manis bagiku daripada kebenaran yang kau bawa. Siapa engkau? Buka penutup wajahmu. Aku adalah Simar Adeba. Betul apa yang dikatakan kakek Rasulullah. Apa yang dikatakan kakekmu? Beliau berkata, wahai Husain, kelak engkau akan dibunuh di tanah bernama Karbala oleh wajah-wajah keras yang hatinya lebih kejam daripada pedangnya. Dan hari ini aku melihat tobat itu di wajahmu, wahai Simar. Cukup, kata-katamu takkan menyelamatkanmu. Bukan aku yang perlu diselamatkan, wahai Simar. Akulah yang kelak akan menjadi saksi atas perbuatanmu di hadapan Allah. Masihkah kau berharap belas kasih dari manusia seperti kami? Lihatlah, tidak lagi yang tersisa di sisimu. Ya Allah, terimalah pengorbanan ini demi tegaknya agamamu. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan terlalu banyak membual. Rasakan ini. Di saat itu, langit menahan tangisnya. Setelah takut ikut berdosa bila menangis terlalu keras, bumi Karbala bergetar, bukan oleh perang, melainkan oleh dosa terbesar manusia yang berani mengangkat pedang kepada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angin berhenti berlari, waktu terdiam ketakutan. Ketika pedang itu jatuh, bumi menolak menyaksikan, langit berpaling dalam duka, dan sejarah bersujud panjang menangisi nama Al-Husain.
Suamiku Al-Husain cucu Rasulullah. Suamiku, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inikah cucu Nabi yang kalian bela? Cih. Lihat, kebenaran telah kami jatuhkan. Wahai dunia, lihatlah dengan mata yang jujur. Inilah harga sebuah kebenaran yang tak mau berkompromi dengan kezaliman. Kami menang. Lihatlah, tidak ada lagi Husain. Tidak, demi Allah, kau tidak menang. Cih, kami telah menghabisinya. Kau hanya membunuh tubuhnya. Namun dengan perbuatanmu, kau justru menghidupkan pesan Husain di setiap hati yang mencintai kebenaran. Darah itu akan berbicara. Ia akan berteriak di setiap zaman bahwa Husain mati mulia dan kalian hidup dalam kehinaan. Ayah, mengapa dunia sekejam ini? Ayah, mengapa? Ampuni kami! Kami yang benar-benar sembelih. Tolong kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikianlah pementasan kami. Karbala bukan cerita lama, ia cermin untuk hari ini. Husain gugur bukan karena lemah, tetapi karena menolak tunduk pada kezaliman. Zainab bangkit, mengajarkan bahwa kebenaran hidup lewat keberanian bersuara.